Oke, kali ini saya dapat pesanan ya dari salah satu subscriber. Sebenarnya ini bukan pesanan ya, karena saya tidak open order atau lain-lainnya. Saya hanya membuat tutorial ya. Tapi berhubung ada waktu senggang, apa salahnya bantu kawan satu itu ya? Jadi biasanya kalau saya membuat project itu, khususnya untuk pada pembuatan box itu, hal yang paling pertama saya lakukan itu mengonsep desainnya ya. Saya menggunakan Google SketchUp 2017 untuk memperhitungkan ya potongan-potongan pada pembuatan box yang akan dibuat. Sehingga akan ada bayangan jadinya seperti apa ya. Nah, dari si kawan kita ini, dia mintanya itu box untuk speaker Asoka 2 buah menggunakan pipa pralon ukuran 3 inch. Lubang yang ini 2 inch ini digunakan untuk speaker Asoka ya. Kemudian ini ada jarak di tengah ini, dia akan menggunakan sak. Kemudian untuk pasifnya itu menggunakan dop pralon ukuran 3 inch ya. Ini sudah buat lubang ukuran kurang lebih 48 sampai 50 mili ya. Kemudian untuk saklar dan jack DC untuk pengecasan itu nggak saya buat karena si kawan itu yang akan buat sendiri ya. Jadi pertama kita kita potong pralon 3 inch dengan panjang kurang lebih 24 cm. Kemudian kita buat ukurannya ya, garis-garisnya ya. Ini jarak dari ininya 8 cm untuk nanti potongannya ya. Untuk potongan datarnya 8 cm, kemudian dari kiri ke kanan itu ambil 3 cm. Saya di sini menggunakan gergaji karena lebih enak ya, lebih lurus nantinya untuk pemotongan sudutnya ini ya, sudut untuk pralon yang datarnya ini. Kemudian di sini untuk potongan panjangnya ini saya menggunakan mini grinder ya, menggunakan mata gergaji ukuran 1 inch. Dalam pemotongan ini harus sangat hati-hati ya, karena jangan sampai tidak lurus ya. Depannya kalau tidak lurus itu nanti bakalan susah ya untuk pengelemannya dan sebagainya. Dan di sini untuk meratakan, pertama saya menggunakan kikir ya, karena lebih lurus. Untuk sudutnya ini diluruskan lagi ya. Nah, untuk ini saya menggunakan amplas yang ditempelkan pada papan MDF ya. Untuk penempelannya itu menggunakan lem kuning sehingga lebih mudah dalam meratakan ujung dan ujungnya dari si pralon ini. Untuk membuat pralon ini rata, saya menggunakan pen punya istri saya. Nah, di sini karena lebih cepat proses. Kemudian di press dengan 2 buah papan MDF. Ini saya menggunakan sisa dari pralon yang sudah diratakan ya. Ini untuk nanti nutup sudutnya ini. Nah, kemudian kita tempelkan seperti ini, lalu beri garis untuk potongannya. Kita buat 2 buah ya. Nah, kemudian kita potong mengikuti garis yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita tempelkan pada pralonnya dan kita beri lem Korea ya. Ini saya menggunakan lem Dexton ya. Nah, jangan lupa bagian dalam juga diberi lem ya, sebanyak-banyaknya. Kita ratakan untuk bagian ujung dan ujungnya sampai benar-benar masuk ke pralonnya ini ya. Kemudian kita tandai, untuk selanjutnya kita potong. Nah, kita amplas lagi ya sampai benar-benar lurus. Kemudian setelah itu kita potong untuk sisa-sisa dari tengah lingkaran ini ya. Sebelum kita masuk ke proses selanjutnya, kita ratakan dulu ya untuk bagian yang setengah lingkaran ini. Rata dengan bentuk lingkaran pralonnya ini. Proses selanjutnya ini membuat garis pada pralon yang sudah diratakan ya. Kurang lebih ini 1,5 cm saya ambil dari kiri dan kanan. Kemudian saya ambil lagi 25 mm untuk lubang spekernya ya, untuk jari-jarinya ya. Sehingga untuk diameter itu Asoka 50 mili. Dan tetapi saya menggunakan hole saw yang ukuran 44 mili. Untuk sisanya itu saya menggunakan hole saw yang dilapisi dengan amplas ya, sehingga kurang lebih mendekati 50 mili ya. Jangan sampai ukurannya 50 mili lebih, karena nanti untuk spekernya itu akan kebesaran. Nah, ini untuk lubangnya sudah pas dengan Asoka. Proses selanjutnya ke penempelan pralon yang sudah dilubangi tadi ya. Dipastikan untuk pengelemannya ini rata ya, jangan sampai ada yang terlewat. Selanjutnya kita lubangi untuk dop pralonnya ya. Nah, di sini sama seperti tadi untuk melubangi lubang spekernya.
Sebelum masuk ke proses pendempulan, kita rapikan dulu ya ini bagian-bagiannya, bagian-bagian yang menonjol. Nah, ini saya rasa sudah cukup rata. Nah, setelah ini kita haluskan dulu sebelum masuk proses pendempulan. Saya menggunakan amplas dengan grit 500 ya. Ini sangat cocok lah kalau 500 itu cukup halus. Jangan lupa untuk dopnya juga dihaluskan. Nah, setelah itu kita masuk ke proses pendempulan ya. Kita gunakan hanya sedikit saja. Ini dempul Alpha Gloss. Bagian yang terpenting itu bagian dari sudutnya ini ya. Setelah pendempulan ini kita tunggu beberapa saat sampai dempulnya betul-betul kering, baru kita amplas lagi ya. Menggunakan amplas dengan grit 500 sampai benar-benar halus dan rata ya. Ini dia hasilnya ya. Untuk proses pembuatan box itu hanya sampai sini saja ya, karena untuk pembuatan saklar, jack DC, dan lain-lainnya itu dari si kawan yang pesan box ini ya, termasuk pengecekan juga ya, jadi hanya sampai sini untuk pembuatannya. Ini kurang lebih saya membuat box ini memakan waktu 3 jam ya, saya start dari jam 3 sore, jam 6 sore itu udah selesai ya. Mungkin itu saja. Saya tegaskan ya, saya tidak open order. Namun ini berhubung ada waktu senggang, maka apa salahnya saya bantu salah satu subscriber saya itu dalam pembuatan box ini. Sekian, terima kasih.